뭐라는 거야, 씨. 판결을 내리겠습니다. 피해자의 머리와 가슴을 여러 번. Di awal kisah, diperlihatkanlah seorang pelaku pembunuhan yang bernama Choi Sung-so, di mana dia sedang melakukan pengadilan di Pengadilan Negeri Nasional. Seorang bocil yang telah menyaksikannya karena sang ibu yang telah dibacok oleh si Chang Sung-so. Dengan begitu, hakim akan memutuskan dengan hukuman yang tidak adil. Ternyata pembunuhan tersebut hanya berlaku cuma 3,5 tahun penjara. 실형을 선고한다. Edan sekali. Apakah si hakim ini tuli ataupun buta? Dia yang hanya memberikan hukuman yang tidak nyata. Sudah jelas wanita tersebut telah dibunuh oleh si Chang Sung-so. Entah apa yang terjadi di negeri ini, semuanya telah menjadi buta. Maka disinilah awal dendam Kusumat. Singkat waktu, 12 tahun kemudian, di mana bus yang sedang melaju di jalanan sepi, tiba-tiba saja Chang Sung-so langsung membegal bus tersebut dan menghajar supir sampai babak belur. Sungguh biadab, Chang Sung-so menghajar bapak supir sampai mokan. Semua para penumpang tidak ada yang berani. Kemudian tanpa sadar di bawah ruyuk ada seseorang yang sedang mengamati si Chang Sung-so sedang melakukan pembegalan yang sangat brutal. Namun dengan keadaan seperti ini, Chang Sung-so langsung melarikan diri. Ketika itu juga orang misterius ini langsung mengikuti Chang Sung-so sampai ke tempat yang sangat sepi. Dalam langkah yang sangat mengerikan, hawa membunuh yang sudah menusuk ke dalam dada, di mana Chang Sung-so langsung berbalik. Ternyata ada seseorang yang telah mengikutinya. Dengan sok jagoan, Chang Sung-so langsung menantang orang tersebut untuk melakukan adu jotos. Namun tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung dihajar. 그거야. Akhirnya kepala Chang Sung-so langsung jadi rujak bebek, di mana seorang pemuda baru saja pulang telah menghajar Chang Sung-so dengan sangat brutal. Hawa dingin yang selalu menyelimuti dirinya. Dia adalah orang yang telah menjadi dendam Kusumat 12 tahun yang lalu. Yang telah kita tahu, si bocil yang sudah dewasa yang bernama Kim Ji-yang. Dia adalah seorang pemuda yang telah berlatih keras untuk membalaskan ibu tercinta. Dihajar oleh Kim Sung-so dengan brutal. Dan sekarang dia memutuskan dengan tekad yang sangat kuat akan memburu semua penjahat. Disinilah film pun dimulai. Lalu kemudian keesokan harinya kita akan melihat seorang profesor yang telah mengajar di Akademi Kepolisian. Dia yang telah menjelaskan tentang kriminal yang sangat brutal di negeri ini. Profesor ini yang bernama Profesor Lee, yang telah menjadi guru pembimbing di Akademi Kepolisian. Profesor Lee langsung menjelaskan bahwa kriminalitas yang ada di negeri ini sudah sangat kacau, bahkan tidak bisa terbendung. Dan ternyata Kim Ji-yang ada di sana. Dia yang telah menempa dan mendidik di Akademi Kepolisian, dan sekarang dia mempunyai profesi sebagai polisi junior. Kemudian pada kelas ini semuanya adalah para polisi yang baru saja bergabung untuk berbakti kepada negara.
Singkat waktu, setelah mereka semua melakukan teori yang sangat membosankan, tentunya bela diri adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh para polisi. Profesor Lee mengatakan bahwa Kim Ji Young sudah siap untuk terjun ke lapangan. Selang beberapa lama kemudian, akhir pekan pun telah tiba. Seorang laki-laki telah membaca sebuah surat penangkapan telah ditolak karena hakim telah memberikan keleluasaan. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang bernama Min Seong Wook. Dia adalah temannya Kim Ji Young yang sekarang akan pergi berlibur dan pulang ke keluarganya masing-masing. Menikmati hari libur, mereka semua akan pergi ke rumah dan akan memanjakan diri di mana di tempat dididik di tempat ini sangatlah mengerikan. Karena akhir pekan adalah hal yang sangat menyenangkan. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian kita melihat seorang nenek-nenek yang telah mengangkut sampah untuk dijual. Ternyata Kim Ji Young mempunyai hati nurani yang sangat baik sekali, membantu sesama untuk bisa mensejahterakan rakyat. Bahkan si nenek sangat senang ketika dibantu oleh Kim Ji Young diberi satu permen karet. Singkat waktu, akhirnya Kim Ji Young telah pulang ke rumah, di mana suasananya sangat hening dan sepi karena dia telah yatim piatu. Ibu dan ayahnya telah tiada, bahkan dihajar oleh para penjahat. Sambil melihat berita yang sedang viral di mana seorang berandal yang telah menghajar pemilik toko, bahkan sampai babak belur. Dan ternyata hakim pengadilan dari kepala polisian, mereka semua telah membatalkan tentang penangkapan berandal tersebut, sehingga membuat amarah Kim Ji Young menjadi membludak. Sehingga dia pun langsung melakukan persiapan dengan mendapatkan informasi yang sangat akurat, sehingga Kim Ji Young beraksi kembali. Di sisi lain, berandal tersebut yang telah dilepaskan oleh polisi malah mengganggu janda bodong, di mana si janda sangat ketakutan karena kedatangan berandal untuk melakukan obok-obok. Tiba-tiba saja Kim Ji Young langsung datang dan menghajar berandal tanpa ampun. Setelah itu semua, Kim Ji Young langsung mendapatkan sebuah berita yang sangat viral, di mana seorang dokter gadungan yang telah membius pasiennya sehingga pasien tidak sadarkan diri. Setelah itu, sang dokter langsung mencabuli pasien tersebut secara brutal sampai di video. 다른 직업 알아봐. Oh, entah kenapa dengan negeri ini hukum tidak berlaku. Kim Ji Young masuk dalam kepolisian ingin menegakkan hukum yang adil, namun dia belum bisa melakukannya karena dia baru saja junior. Dia pun hanya bisa menghajar seluruh para penjahat yang telah lolos dari hukum sebagai tanda peringatan seluruh para hakim. Morning. 제가 조사한 건데. Kemudian, keesokan harinya kita akan melihat seorang wartawan yang terburu-buru dengan mendapatkan informasi yang sangat akurat. Dia yang bernama Choi Mireon, kita sebut saja Ibu Choi, datang kepada produsernya yang bernama Kim Samdo. Kita sebut saja si Samdo. Pak Samdo mendapatkan sebuah informasi dari Ibu Choi bahwa ada seseorang yang telah menghajar seluruh para penjahat yang telah lolos hukuman mati atau hanya hukuman yang tidak adil oleh para hakim. Sehingga seorang tersebut langsung datang menghajar mewakili para rakyat yang sangat bergaduh untuk bisa menegakkan keadilan. Ibu Choi mengatakan kepada Pak Samdo bahwa ini adalah berita yang sangat viral dan harus ditegakkan. Semua publik menantikan berita yang seperti ini, bahkan kita akan mendapatkan cuan yang sangat banyak. Kemudian Ibu Choi langsung menyarankan kepada Pak Samdo bahwa judul beritanya adalah Vigilante, atau seorang yang main hakim sendiri dan akan membuat viral. 그래서 그 타이틀이 뭔데? 비질란테. Singkat waktu, awal pekan pun telah kembali, di mana Kim Ji Young bersama kawan-kawannya sedang berkumpul dan akan persiapan akan bermain basket.
Mereka semua sedang membicarakan tentang seseorang yang telah melakukan hakim sendiri. Namun itu semua dibetulkan oleh rakyat, karena rakyat menginginkan hal yang seperti itu untuk bisa menegakkan keadilan. Mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya, Kim Ji-young pun tidak menanggapi itu semua, bahkan dia meninggalkannya untuk bermain basket. Pada akhirnya pembicaraan tersebut telah terpotong. Lalu kemudian ketika siang hari telah tiba, semua akademi kepolisian telah beristirahat, termasuk juga Kim Ji-young yang telah berkumpul bersama teman-temannya. Sambil ngobrol, mereka semua sedang menyaksikan berita yang sangat viral, di mana orang misterius telah menghajar para penjahat sampai babak belur. Bukan hanya itu, seorang wanita yang telah diselamatkan oleh orang misterius yang sekarang disebut dengan vigilante mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah menyelamatkan nyawanya dari para berandal. Mendengar hal yang seperti itu, di mana Kim Ji-young sangat lega sekali karena telah menolong seseorang selamat dari kematiannya. Namun itu semua baru permulaan bahwa vigilante akan terus beraksi. Kemudian di sisi lain kita melihat Pak Samdoya langsung melongo. Seluruh karyawannya membicarakan tentang vigilante bahwa beritanya telah naik daun akibat dari ide dari Ibu Choi. Dia pun telah mendapatkan cuan yang sangat banyak, dan kini mereka semua langsung memfokuskan akan meliput seluruh aksi vigilante. 자, 그 경찰청에 새로 받은 분류 좀 부탁해. Kemudian ketika malam hari seorang yang langsung datang kepada janda, di mana dia meminta maaf karena suaminya telah dikubur secara hidup-hidup dan memohon sangat serius di dalam hati yang sangat dalam. Semua percakapan itu telah didengar oleh vigilante dan dia tidak melakukan tindakan karena maaf adalah berarti bagi dirinya dan langsung dibebaskan. Singkat waktu, akhir pekan pun telah tiba, di mana Pak Samdo meminta kepada Ibu Choi tentang berita terbaru dari vigilante. Ternyata pada minggu ini vigilante tidak beraksi, entah apa yang telah terjadi. Kemudian dalam percakapannya mereka berdua akan menaikkan kasus pada tahun 2015, yaitu adalah kasus Sion yang telah lama terkubur. 이건 비질란테가 반드시 물 겁니다. Kemudian kembali lagi kepada Kim Ji-young. Dia telah mendapatkan berita yang sangat viral ketika 2015 kemarin, yaitu kasus pelecehan Sion yang telah dicabuli oleh seseorang. Kasus ini telah ditutupi oleh para pemerintah yang sekarang telah diangkat ke dalam berita oleh Ibu Choi supaya vigilante melihat dan akan melakukan aksinya. Bahkan muka pelaku telah dipangpang. 정덕흥 수아요 이미 우리 곁에 Tanpa diduga, ketika berita tersebut telah diangkat ke layar lebar, seluruh para masyarakat pun langsung unjuk rasa dan turun ke jalan meminta pertanggungjawaban kepada para pemerintah dan hakim pengadilan. Ternyata kasus Sion 2015 yang dengan pelakunya adalah Jang Dae-keung, dia harus diadili seadil-adilnya. Di dalam kontrakannya, Jang Dae-keung malah santai dan melihat berita tersebut, tidak memperdulikan apa yang telah terjadi oleh masyarakat di sana. Kemudian Ibu Choi bersama para wartawan yang lainnya sudah bersiap-siap menunggu aksi vigilante dan akan mengeksekusi Jang Dae-keung. Di sisi lain, kita akan melihat Kim Ji-young yang telah melakukan identifikasi terhadap kasus Sion 2015 yang lalu, dan ternyata telah ditutupi oleh para polisi. Semua foto TKP telah terpampang sangat jelas. Tiba-tiba saja Profesor Lee langsung datang bertanya kepada Kim Ji-young untuk apa dia di sini. Bahkan tugas sekolahnya apakah sudah selesai atau belum. Dengan sigap, untungnya Kim Ji-young telah menutup semua file tentang kasus Sion 2015 yang lalu dan melihat semua tugas sekolahnya tentang Kim Ji-young. Untungnya semua yang telah diminta oleh profesor telah selesai dan tidak ketahuan apa yang dilakukan oleh Kim Ji-young. Tak terasa malam pun telah tiba, di mana Jang Dae-keung yang sudah persiapan untuk kabur dari kosannya dan akan pergi ke suatu tempat.
Namun tanpa disadari ternyata Ibu Choi yang selalu saja mengintai gerak-gerik Jang Dae-keung. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia mengendarai mobil bak untuk datang ke suatu tempat, maka Ibu Choi langsung mengikutinya. Singkat waktu, Jang Dae-keung datang ke pelabuhan Incheon. Entah apa yang dilakukannya, pasti dia mempunyai niat untuk kabur dari negara ini. Dengan begitu Ibu Choi pun langsung mengikuti di mana Jang Dae-keung datang. Tanpa diduga, mobil yang sama dipakai oleh Jang Dae-keung. Ternyata ada ratusan unit di tempat ini, sehingga Jang Dae-keung menghilang. Kemudian keesokan harinya seluruh para detektif kepolisian langsung datang ke kontrakannya Jang Dae-keung yang sekarang sudah tidak ada. Mereka semua mengetahui bahwa Jang Dae-keung terakhir kali dilihat ada di pelabuhan Incheon, sehingga mereka pun langsung melakukan pengintaian dan akan datang ke pelabuhan tersebut untuk melakukan peringkusan. Kembali lagi kepada wartawan bersama Ibu Choi dan yang lainnya. Mereka semua menunggu aksi vigilante untuk menghajar si Jang Dae-keung. Namun entah apa yang terjadi, mereka semua kehilangan jejak di manakah Jang Dae-keung berada. Oleh karena itu mereka pun langsung menyebar untuk bisa mendapatkan semua informasi tentang keberadaan Jang Dae-keung telah menghilang. Kemudian Kim Ji-young pun telah mendapatkan informasi bahwa Jang Dae-keung menghilang di pelabuhan Incheon. Bahkan para detektif kepolisian yang datang ke pelabuhan Incheon untuk melakukan penggeledahan. Namun sayangnya di tempat ini ada ratusan kapal, sehingga si kapten langsung meminta kepada temannya untuk menghubungi markas dan menginginkan pasukan tambahan, karena mereka akan melakukan penggeledahan di ratusan kapal. Di sisi lain, kontrakannya Sion yang telah dijaga oleh 2 polisi diminta 1 orang untuk datang ke pelabuhan Incheon karena kekurangan orang untuk melakukan penggeledahan di kapal tersebut. Kemudian kita akan melihat Ibu Choi yang terusnya menunggu vigilante akan beraksi. Namun dia mengira bahwa mendapatkan sebuah rencana. Dengan seketika seluruh para wartawan yang dipimpin oleh Ibu Choi langsung ngabret. Polisi pun melihat apa yang telah dilakukan oleh Ibu Choi, sehingga mereka pun langsung bergegas untuk mengejarnya, yaitu akan datang ke kosannya Seon. Dengan begitu kita melihat seorang polisi yang kedatangan tamu GrabFood untuk mengantarkan makanan. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia adalah Jang Dae-keung akan menyerang. Tanpa diduga, pelabuhan Incheon hanyalah pengalihan saja. Jang Dae-keung yang mempunyai dendam kepada Seon yang telah mencabulinya ketika 2015 yang lalu. Dengan begitu, dia akan membunuh Seon untuk bisa mengakhiri seluruh penderitaannya, sehingga Jang Dae-keung pun akan menggabrut di tempat ini. Akan tetapi, vigilante telah datang. Singkat waktu, di tengah jalan tiba-tiba saja seorang pemuda langsung menghalangi Ibu Choi yang sedang ngebut. Seketika dia pun langsung rem mendadak. Pemuda itu langsung meminta maaf dan pergi dengan polosnya. Dengan begitu Ibu Choi langsung pergi ke TKP. Ternyata sudah banyak polisi dan para medis yang sedang melakukan evakuasi. Ibu Choi dan anak buahnya langsung masuk ke dalam gedung, melihat seorang polisi yang sudah terluka parah. Ternyata pasti ada pertarungan. Dengan begitu, Ibu Choi sigap untuk bisa meliput semua kejadian ini, membawa semua anggotanya untuk melakukan liputan tersebut. Dengan mereka semua melihat apa yang telah terjadi, tercengang bahwa semuanya telah dilakukan oleh pahlawan vigilante. 이제 내가
이런 게 정이다. Ya, episode 1 telah selesai. Bagaimana tanggapan kalian semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang mengerikan sekali. Negara yang sudah tidak sehat memerlukan vigilante untuk mengeksekusi para penjahat. Entah apa yang terjadi dengan negara ini, semuanya tidak masuk akal. Bahkan para penjahat telah didukung. Bagaimanakah kelanjutannya? Di mana vigilante akan terus menghajar seluruh para penjahat, dan bagaimanakah status Kim Ji-young di masa depan? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan dengan cara klik subrek, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.